Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, summa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu annaka ya Muhammad ballaghtar risalah wa addaital amanah wa kasyaftal ghammah wa nasahtal ummah wa laqad jahadta fi sabilillahi bihaqqil jihad. Shalla alaika Allah ya ilmal huda, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh pengurus, sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, nyambung suara, dan seluruh hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pertengahan bulan Jumadil Akhir ini. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Mungkin sebagian kita ada yang pergi liburan karena memang sekolah memang sedang libur akhir tahun, libur besok tanggal 25. Cuman kita libur bukan karena Natalnya, cuman libur karena tanggal merahnya. Kebetulan tanggal merahnya Natal. Seandainya tanggal merahnya karena yang lain juga kita tetap libur. Jadi liburnya karena tanggal merah. Maka ada sebagian dari kita mungkin yang pergi liburan, tapi alhamdulillah nampak ramai sekali subuh ini dibanding malam atau maghrib subuh biasanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jejak langkah kita hadir ke masjid ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala, amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita ke hadirat baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian, pada subuh kali ini kita akan coba kembali melanjutkan kajian tafsir surat-surat pendek kita. Pada subuh ini kita akan membahas atau menyampaikan satu surat. Surat ini adalah surat yang paling sering dibaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpulnya orang-orang banyak, atau ketika dalam acara berkumpulnya kaum muslimin secara banyak, maka Nabi biasa membaca surat ini. Tentunya berkumpulnya tadi dalam ibadah salat. Yang pertama, Nabi biasa membaca surat ini ketika mengimami salat Aidain, dua salat Id, salat Aidul Fitri, salat Aidul Adha. Ketika memimpin salat Id, apa yang biasa dibaca imam, Bu? Rakaat pertama membaca surat, ada dua biasa dibaca oleh Nabi Muhammad. Ada kalanya Nabi membaca surat Qaf di rakaat pertama, Al-Munafiqun di rakaat yang kedua. Tetapi yang paling sering dibaca Nabi juga adalah surat Sabbihisma Rabbikal A'la di rakaat yang pertama, kemudian surat Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua. Pada saat Idul Fitri, begitu pula Idul Adha, maka Nabi biasa membaca dua surat ini. Karena Idul Fitri, Idul Adha itu waktu berkumpulnya kaum muslimin. Maka itu kata para ulama, kalau mau menengok orang Islam, tengoklah waktu sholat Id orang Islam seluruhnya itu. Kalau mau menengok orang beriman, tengoklah sholat-sholat 5 waktunya. Nah, itulah orang-orang beriman. Kalau nak nengok warga awak, tengok pas pembagian daging kurban. Warga awak semua tuh. Muslim tak muslim datang juga biasanya tuh. Sholat tak sholat ya, daging kurban datang tuh biasanya. Itu warga semua. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, ketika mengimami salat Jumat,
Nabi juga biasa dalam sholat Jumat membaca surat ini. Rakaat pertama beliau membaca Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua membaca Hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, ini juga bacaan yang biasa dibaca Nabi ketika mengimami sholat. Kemudian kapan lagi Nabi membacanya? Ketika berkumpulnya orang melaksanakan sholat witir. Kita biasa sholat witir tak lama lagi. Sekarang sudah pertengahan Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Maka ada kurang lebih 2 bulan setengah lagi, awal-awal bulan Maret, pekan kedua kalau tak salah, 11 atau 12 bulan Maret, sudah masuk awal bulan suci Ramadan. Nah, ketika sholat witir, itu juga biasanya Nabi membaca rakaat pertama surat Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat yang ketiga beliau membaca Qul huwallahu ahad. Dalam riwayat lain ditambah dengan muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kan biasa ini yang dibaca imam di rakaat ketiga salat witir. Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ada 2 riwayat, yang pertama menyebut Qul huwallahu ahad saja. Nah, di dalam riwayat lain menyebut 3 sekaligus dibaca Nabi. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. 3 itu. Nah, maka kata para ulama, surat Sabbihisma rabbikal a'la atau surat Al-A'la ini adalah di antara surat yang disukai Nabi dibaca ketika berkumpulnya kaum muslimin dengan banyak. Artinya tentu surat ini punya beberapa keutamaan. Surat ini Bapak Ibu sekalian tak begitu panjang, ada 19 ayat. Maka di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah menyuruh Mu'az bin Jabal. Jadi Mu'az bin Jabal ini pernah dia mengimami sholat satu kaum. Lalu ketika dia mengimami sholat, dibacanya surat yang amat panjang. Ada yang menyebut yang dia baca Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 3 juz Bapak Ibu sekalian, dari awal sampai akhir. Bayangkan ketika dia mengimami sepanjang itu surat, apa yang terjadi? Ada makmum yang memisahkan diri dari jamaah karena tak sanggup mengikuti apa yang dibaca oleh Mu'az, lalu dia sholat sendirian di belakang. Ini nanti kita bahas dalam ilmu fikih. Orang kalau memang ada hajat tertentu, imam baca kelewat panjang, dia boleh keluar dari jamaah lalu melaksanakan salat sendirian. Maka ketika selesai salat, ada makmum lain yang menyampaikan kepada Mu'az, ketika kau baca kelewat panjang, ada jamaah yang memisahkan diri. Lalu kata Mu'az, itu tanda-tanda kemunafikan, kata beliau. Lalu kemudian makmum yang merasa tersindir dengan pernyataan Mu'az menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad SAW pun menghadirkan Mu'az di hadapan beliau. Lalu beliau katakan, wahai Mu'az, jangan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, seakan-akan Islam itu sulit, seakan-akan sholat itu menyusahkan. Ketika engkau mengimami sholat, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Bacalah Sabbihisma rabbikal a'la, bacalah surat Ad-Duha, bacalah surat Asy-Syams, bacalah surat Al-Lail, yang tak terlalu panjang, ditengok kondisi jamaah kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, salah satu sunnah, kenapa imam sebelum sholat itu ada sunnah dia mandang ke belakang dulu. Apa salah satu tujuannya? Satu, tentu menengok rapi dan lurusnya saf. Kedua, untuk memastikan siapa jamaah kita di belakang. Nah, kalau kita di pesantren mungkin jelaslah di belakang itu anak-anak muda semua, kuat-kuat semua. Tapi di belakang kita ini rata-rata ini kan orang-orang tua semua nih, yang lagi intai-intai malaikat maut. Itu pula baca panjang-panjang tak kuat kadang. Nah, maka daripada itu dibacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Maka itu biasanya masjid yang membaca surat panjang-panjang satu juz umpamanya sholat tarawih itu biasanya disampaikan di awal. Biasa yang bikin itu seperti Masjid An-Nur,
An-Nur itu kan kalau Ramadan memang 30 malam 30 juz. Artinya tiap malam mereka baca 1 juz. Sehingga bapak ibu kalau sholat ke sana itu udah paham memang dibaca 1 juz. Jangan protes pula nanti. Nah, kalau di tempat kita kan biasanya yang pendek-pendek aja. Dari Ad-Duha diurutkan sampai ke bawah. Atau nanti kalau udah 15 terakhir dibaca rakaat pertama Inna Anzalna, kemudian dibaca surat yang lain. Kan yang pendek-pendek saja. Itu pun kadang banyak yang protes, lamu imamnya. Padahal yang dibaca sudah pendek, tetap saja banyak yang protes. Maka Bapak Ibu sekalian, memanjangkan surat tadi kita tengok pada kondisi jamaah kita siapa, sehingga tidak kita beratkan. Kecuali kita sholat sendirian. Sebagaimana Nabi ketika sholat malam sendirian, beliau panjangkan bacaannya. Karena memang tidak ada makmumnya. Sehingga sampai-sampai sujud, kemudian ruku tegak yang dilakukan Nabi sampai bengkak kakinya dalam sebuah riwayat. Ini menunjukkan lamanya tegak beliau. Tapi ini sholat sendirian. Tapi ketika kita mengimami atau sholat berjamaah, maka mudahkanlah, jangan kita memberatkan. Salah satunya dengan membaca surat-surat yang pendek tadi, atau surat yang dari surat-surat panjang tapi ayatnya kira-kira sepanjang surat ini. Mungkin kita ambil dari Al-Baqarah agak 10 ayat atau 15 ayat, atau dari Ali Imran sekitar 15 ayat yang panjangnya kurang lebih sepanjang surat Al-Ghasyiyah atau Sabbihisma Rabbikal A'la. Baik Bapak Ibu sekalian, surat ini ada 19 ayat. Tentu tidak kita bahas sampai habis. Mungkin kan kita bahas sampai 4 atau 5 ayat saja terlebih dahulu. Kata Allah di ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma Rabbikal A'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Bapak Ibu sekalian, ada satu riwayat ketika Nabi Muhammad SAW mendengar sahabat membaca ini, kata Nabi Muhammad, jadikan bacaan ayat pertama surat ini menjadi bacaan ketika engkau sujud. Maka ketika kita sujud, doa yang diajarkan Nabi diambil dari surat ini. Apa doa kita sujud, Pak? Subhana Rabbiyal A'la. Ketika dibaca surat Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim, maka kata Nabi, jadikan itu bacaan ketika engkau ruku. Maka itu di dalam ruku kita membaca doa Subhana Rabbiyal Azimi, kadang ditambah wa bihamdi. Nah, maka itu juga bagian dari ayat-ayat Al-Quran. Sabbihisma Rabbikal A'la, sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kata para ulama menafsirkan ayat ini, yang pertama, mensucikan Allah. Maksud sabbih di sini adalah dengan makna zikir, mengucap subhanallah. Subhanallah, sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya, itu diucapkan di tempat-tempat yang salah dan keliru. Jangan sampai kita mengucapkan ini ketika memuji dan menyanjung seseorang. Kita kan sering anak kita nampil bacaannya bagus, hafalannya kuat, lalu kita ucapkan subhanallah. Maka tidak tepat kata ulama. Ketika ada yang menakjubkan, ketika ada yang hebat di mata kita, maka harusnya yang diucapkan adalah Masya Allah, atau dengan bertakbir Allahu Akbar. Sedangkan subhanallah itu diucapkan di tempat-tempat yang keliru. Ketika ada orang menyembah pohon, subhanallah, Allah lah satu-satunya Tuhan yang harus disembah, tidak ada Tuhan selain daripadanya. Ketika imam salah ketika sholat, lupa rokaat, maka makmum mengingatkan subhanallah, Allah tidak lupa. Sedangkan manusia tempatnya lupa. Nah itu dia. Ketika ada yang salah, kita ucapkan lafaz subhanallah. Itu yang pertama. Kedua, lafaz subhanallah itu juga merupakan zikir yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi dibaca. Kapan kita baca? Di antaranya sehabis salat. Sehabis salat, Nabi dalam banyak riwayat menyebut zikir itu dibaca subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dalam riwayat lain, jadi hadis sahih tentang zikir ini banyak Bapak Ibu sekalian. Ada yang menyebut 33 tadi,
yang ke 100-nya 33 kan 99. Maka yang ke 100-nya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap 100 dia. Ada pula riwayat lain yang menyebut zikir itu berapa kali dibaca? 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 Allahu akbarnya. Maka total 100. Ada pula riwayat lain, kesimpulannya disebut di sana zikir itu juga 25 subhanallah, 25 alhamdulillah, 25 Allahu akbar, 25 la ilaha illallah, total 100 juga. Itu diantara zikir selepas sholat. Ada pula nanti hadis lagi yang menyebut zikir itu juga boleh dibaca 11 subhanallah, 11 alhamdulillah, 11 Allahu akbar. Cuman yang paling banyak kita amalkan yang 33 ini. Nah, itu kan yang biasa jumlah tasbih 33. Maka Bapak Ibu sekalian, membaca ini semua hadisnya sahih kata para ulama, maka boleh saja kalau tak 33 kita pakai yang 25 tadi. 25 terakhir la ilaha illallah, total ada 100 zikir yang kita ucapkan setiap habis salat. Ini makna bertasbih juga memuji nama Allah. Kemudian itu secara zikir kata ulama. Yang kedua, bertasbih itu juga mensucikan Allah dari hal-hal yang mungkin kurang darinya. Sebagaimana besok sebagian saudara atau sebagian mungkin teman kita ada yang merayakan hari Natal. Lalu berkeyakinan bahwa Natal itu adalah hari lahirnya Nabi Isa, yang mereka klaim Isa itu adalah anak Tuhan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, Allah pun kita sucikan dengan menyatakan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka siapa yang meyakini Allah itu punya anak, meyakini Allah itu punya orang tua, maka batallah syahadatnya. Maka itu kita Islam dianjurkan untuk menghormati amalan ibadah agama lain, tapi tak boleh ikut campur di dalamnya. Orang ibadah silakan. Orang mau melaksanakan misa, mau melaksanakan apa, tak boleh diganggu. Di zaman Nabi ada kafir-kafir zimmi di Madinah. Kata Nabi, mereka yang tidak mengganggu kaum muslimin, mereka yang berada dalam perlindungan kita, tak boleh diganggu sama sekali. Mereka mau ibadah silakan, tapi jangan ikut-ikutan dalam ibadah mereka. Datang beberapa orang kafir menemui Nabi Muhammad, Muhammad, kita ni asyik bertinju saja, asyik berperang saja. Apa sebab sejak kau membawa ajaran agama baru? Lalu bagaimana kata Nabi Muhammad? Bagaimana kalau kita nego saja? Macam mana negonya? Nanti kami ibadah, kalian ikut ibadah kami. Tapi nanti setelah itu kalian ibadah, kami pun ikut. Baru kita tengok nanti mana yang paling enak ibadahnya. Oh, tidak bisa kata Nabi. Allah turunkanlah surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kata Allah, wahai orang-orang kafir, kami tak menyembah apa yang kalian sembah, kalian pun tak akan menyembah apa yang kami sembah. Jadi sebenarnya kalau ada perdebatan siapa Nabi Isa, kata kita Nabi Isa itu nabi, ada yang mengatakan anak Tuhan lah, maka tentu ini tak bisa disamakan, karena memang kita beda keyakinan namanya. Kita meyakini dia nabi, maka ada umat lain meyakini dia anak Tuhan. Memang tak sama, karena itulah agama kita berbeda, karena beda keyakinan kita siapa sosok Nabi Isa alaihissalam itu. Maka Bapak Ibu sekalian, Muslim mengajarkan kita untuk tidak melakukan atau melarang mereka melakukan amal ibadah, tapi kita tidak perlu ikut campur dalam pelaksanaannya. Ikut-ikutan pula umpamanya menjaga gereja, padahal kita tidak ada wewenang untuk itu. Atau kita ikut-ikut pula menyediakan peralatan-peralatan untuk mereka melakukan ibadahnya, disiapkan kalau umpama umat lain disiapkan pula nolong buat sesajen dan lain sebagainya. Tentu ini dilarang. Tapi kita tidak melarang mereka melakukan, karena itu keyakinan mereka. Maka di antara mensucikan Allah juga mensucikan Allah dari hal-hal yang mengkerdilkan Allah. Di antaranya menganggap Allah punya anak, menganggap ada kekuasaan lain selain kuasa Allah.
Presiden saja ada 3 pilihan, 1 yang akan jadi nanti. Tidak bisa ada 2 atau 3 presiden di satu wilayah, 4, 5. Tidak mungkin banyak pemimpin. Ada 2 RW di tempat kita, tak mungkin. Maka bayangkan kalau ada banyak Tuhan. Ada 3 Tuhan. Kata Tuhan yang satu, kita kiamatkanlah besok. Kata yang satu, janganlah besok, tahun depan aja lah. Bertinju pula nanti Tuhan sama Tuhan. Mana nanti perintah yang akan dijadikan? Tentu kacau alam ini kalau ada 2 Tuhan yang akan memerintah. Ada Tuhan, punya pula istri Tuhan tadi. Kata Tuhan begini, kata istrinya tidak begitu. Ributlah pula Tuhan dengan istrinya. Maka tentu kacau sekali alam ini. Maka itu di dalam surat Al-Ikhlas Allah katakan Qul huwallahu ahad. Allah itulah satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan selain itu. Itu pun bagian dari mensucikan nama Allah. Kemudian kata para ulama selanjutnya, mensucikan nama Allah itu juga maksudnya tidak membawa nama Allah, tidak mengucapkan nama Allah di tempat-tempat yang kotor dan najis. Maka kemarin kita ada membahas bab wudu. Salah satu sunnah wudu adalah at-tasmiyah, mengucapkan bismillah. Akan tetapi kalau wudu itu dilakukan di kamar mandi, kalau di WC di masjid biasanya WC dengan tempat wuduk terpisah. WC khusus, tempat wuduk di depannya. Sedangkan di rumah kita WC situ mandi, situ buang hajat, situ wuduk, situ mandi besar. Nah, maka dalam kondisi itu kata ulama, karena ada toilet di sana, kesunahan membaca bismillah kalah dengan kemakruhan mengucapkan nama Allah di tempat yang kotor tadi. Maka kalau mau baca bismillah, bacalah ketika akan masuk ke kamar mandi tadi, jangan dibaca di dalamnya karena ada tempat yang najis. Itu juga bagian mensucikan nama Allah. Tidak menyentuh Al-Quran yang merupakan nama-nama Allah, yang merupakan firman Allah di dalamnya dengan dalam keadaan hadas yang belum bersuci. Itu juga bagian dari mensucikan nama Allah. Kita bahas kemarin, orang kalau tak wudhu itu tak boleh melakukan 4 perkara. Kalau belum wudhu Pak, belum wudhu Bu, maka tak boleh melakukan 4. 1, tak boleh dia solat. Artinya kalau dia solat tak sah solatnya. 2, tak bisa dia tawaf. Kemudian 3, tak boleh menyentuh Al-Quran. Yang keempat, membawanya. Nah, jadi 4 ini tak boleh dilakukan orang dalam keadaan berhadas, baik hadas kecil, lebih-lebih lagi hadas besar. Maka itu juga bagian dari mensucikan nama Allah. Kemudian juga tak boleh menuliskan nama-nama Allah di dalam WC. Nah, kalau ada bikin tulisan doa masuk WC di depannya saja, atau di luar, tidak di dalam WC-nya. Dengan memperbanyak berzikir, menyebut namanya, mensucikan Allah dengan tidak meyakini Tuhan selainnya, kemudian mensucikan Allah dengan tidak menyebut nama-nama Allah di tempat yang kotor dan najis. Ayat yang kedua Allah katakan alladzi khalaqo fasawwa. Allah yang menciptakan lalu menyempurnakan. Ini juga rasanya pernah kita bahas. Ada orang yang mengatakan manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna. Ini perlu dan harus kita koreksi Bapak Ibu sekalian. Orang mengatakan manusialah ciptaan Allah yang sempurna. Seakan-akan kalimat ini kita mengatakan selain manusia tidak sempurna. Kan begitu? Cuman manusia inilah yang sempurna. Selain itu berarti tidak diciptakan Allah dengan keadaan sempurna. Kita seakan-akan menganggap ada ciptaan Allah yang tak sempurna. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan salah dengan kalimat ini. Kita menganggap ada ciptaan Allah yang cacat, ada ciptaan Allah yang tak sempurna bentuknya. Maka kita pun meragukan kemampuan Allah. Maka kata para ulama, manusia itu sempurna sebagaimana dikatakan di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya, dalam keadaan sempurna. Itu kapasitasnya sebagai khalifah di muka bumi. Artinya kesempurnaan itu Bapak Ibu sekalian tergantung untuk apa ia diciptakan, untuk apa ia digunakan. Kalau Pak RW umpama bertanya ke dealer mobil, apa mobil yang paling bagus?
tentu dealer mobil tidak akan langsung menyebut, atau salesnya tidak langsung menyebut mobil ini, mobil ini. Dia tanya dulu, untuk apa Pak? Kalau Bapak mengatakan untuk mengangkat sawit, dia tidak akan menyebut Avanza yang paling bagus. Dia akan katakan, oh mobil truk lah Pak kalau untuk mengangkat sawit. Kalau Bapak katakan saya mau buka toko bangunan, mau ngantar-ngantar nanti ke rumah, tentu yang dia tawarkan pick up lah. Itulah mobil yang paling sempurna untuk toko bangunan. Tidak kan Fuso dia tawarkan, repot ngantar semen satu cuman pakai Fuso pula. Ketika Bapak katakan untuk mobil keluarga, keluarga saya ramai, dia tawarkan nanti Avanza kah, Xenia kah, banyak pilihannya. Tentu Bapak Ibu sekalian, artinya segala sesuatu itu sempurna tergantung untuk apa keperluannya. Maka kata para ulama, sebagai pengatur di muka bumi yang diberikan tanggung jawab menundukkan semua makhluk, kemudian pada kelompok ini ditunjuk para rasul, itulah manusia. Tidak ada rasul dari kelompok hewan, tidak ada rasul dari golongan jin. Nabi ada, kata sebagian ulama. Maka di situ letak kesempurnaan manusia. Siapa makhluk yang paling sempurna menyampaikan wahyu? Malaikat Jibril. Itulah makhluk yang paling sempurna menyampaikan wahyu. Kalau kita manusia ini menyampaikan pesan tidak pernah sempurna. Di sana disampaikan beras sampai sekolah jadi lontong kadang. Cepat berubahnya. Di sana orang kena ada kecelakaan, luka sikit kepalanya. Sampai ke panjang lukanya, banyak kayaknya jahitannya. Sampai ke awak tengok nampak agak retak kepalanya, saya perhatikan. Sampai ke ujung nanti pecah kepala kawan tuh. Padahal lukanya sedikit, cuman ketika menyampaikan pesan berantai itu ada kalanya berubah pesan itu nanti. Maka Bapak Ibu sekalian, makhluk yang paling sempurna dalam menyampaikan wahyu, malaikat Jibril. Makhluk yang paling sempurna dalam mencabut nyawa, malaikat maut. Artinya ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dengan tujuan-tujuan tertentu. Maka Allah katakan, alladzi khalaqu fasawwa. Allah yang menciptakan makhluk, lalu dia menyempurnakan setiap ciptaannya. Jadi jangan lagi kita katakan cuman manusia satu-satunya makhluk yang sempurna, seakan-akan kita mengatakan ada makhluk lain yang tidak sempurna, ciptaan lain cacat Allah ciptakan. Padahal semua ciptaan Allah itu semuanya sempurna. Itu arti alladzi khalaqa fasawwa. Kemudian Allah katakan lagi, walladzi qaddara fahada. Allah ciptakan setiap makhluk, lalu menentukan kadarnya masing-masing, lalu diberikan hidayah. Apa makna hidayah? Diberikan insting. Ada teori Darwin namanya, Bu. Apa teori Darwin? Ia mengatakan semua makhluk yang ada hari ini di muka bumi, ini hasil evolusi makhluk sebelumnya. Dulu ada kera tidak pandai berjalan tegak, manjat kerjanya. Lambat laun kera tadi berevolusi, otaknya makin cerdas, jalannya bisa tegak, berubahlah dia jadi manusia. Yakin tidak Bapak dengan pendapat ini, Pak? Ada yang yakin dengan pendapat Darwin ini, Pak? Ada, Bu? Yang yakin berarti itulah. Berarti kita dari keturunan kera. Kalau kera dari manusia ada, dikatakan di dalam Al-Quran. Ada sekelompok Bani Israel yang tak mau melakukan ibadah salat. Lalu Allah katakan kunu kirdatan khasyiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Ada dikatakan dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, mereka meyakini semua makhluk itu belajar dari makhluk sebelumnya. Mereka terus berkembang, berevolusi. Nah, maka di dalam ayat ini Allah menentang itu, walladzi qaddara fahada. Allah menciptakan makhluk itu tak pernah belajar tapi bisa melakukan segala sesuatu walaupun tanpa ia pelajari. Siapa yang mengajarkan bayi baru lahir lalu diletakkan dekat puting susu ibunya, dia langsung menyusu, itu kan tidak pernah belajar bayi tadi. Itu yang Allah katakan fahada. Allah yang memberikan insting itu. Siapa yang mengajarkan burung dari kecil terbang? Siapa yang mengajarkan anak kanguru baru lahir dia bisa melompat, anak kelinci bisa melompat? Tidak akan dia pernah nengok YouTube, tidak akan pernah dia nengok kelinci sebelumnya. Bagaimana dia dapat melakukan itu? Fahada. Allah yang memberikan insting untuk itu. Ada ikan arwana. Bapak Ibu kalau tengok ikan arwana itu jantan betina. Ketika yang betinanya bertelur,
ikan jantan nanti kan mengambil telur-telur itu, dimasukkannya ke dalam mulutnya. Maka selama telur itu berada di dalam mulut arwana jantan, dia tidak akan makan, tidak akan buka mulut. Nah, itu ikan arwana. Bapak tengok nanti di YouTube, Pak. Dimasukkannya ke dalam mulut berapa hari lama? Sampai berminggu-minggu telur tadi berada di dalam mulutnya. Sampai nanti arwana itu menetas, barulah ikan arwana jantan tadi membuka lagi mulutnya, keluarlah anak-anak arwana dari dalam mulutnya tadi. Coba, siapa yang mengajarkan ikan ini untuk melakukan itu? Pernahkah ada hewan lain yang melakukan selain dia? Adakah hewan yang mengajarkan itu kepadanya? Tentu tak ada. Kok bisa dia melakukan itu? Fahada, Allah yang memberikan insting untuk setiap makhluk melakukan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Maka banyak sekali keajaiban-keajaiban makhluk itu. Siapa yang melakukan itu? Allah lah yang menciptakan, lalu Allah yang mengajarkan insting itu pada tiap makhluk, bukan dia mempelajari dari makhluk-makhluk sebelumnya. Itu yang Allah katakan, walladzi qaddara fahada. Kemudian ayat 4 dan 5 kata Allah, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Allah mengeluarkan rerumputan dalam keadaan segar dan hijau. Lalu kemudian Allah jadikan rumput-rumput tadi coklat kehitam-hitaman, lalu kering dan mati. Bapak Ibu sekalian, beginilah bentuk silsilah, bentuk perjalanan hidup manusia. Manusia sebagaimana tanaman tadi Allah tumbuhkan awalnya dalam keadaan segar, hijau, bugar, nanti kemudian Allah keringkan dan mati. Maka kita pun demikian, ada beberapa fase kehidupan kita, mulai dari bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, remaja, tua renta, nanti kita semua akan mati. Nah, ada kita yang bertahan lama, 100 tahun mungkin dari hari ini kita ini semua dah mati semua nih, Pak. Nah, ada orang yang tahan, jarang sekali kita menemukan orang ada usianya di atas 100 tahun. 100 tahun yang akan datang kita ini mungkin sudah di dalam tanah semuanya. Badan kita yang gagah, wajah ibu yang glowing, semua dimakan cacing-cacing tanah. Tidak ada lagi yang tersisa. Maka rumah kita yang mewah tentu kan berpindah ke orang lain. Jabatan kita hari ini pasti sudah diambil oleh orang lain. Nama kita pun mungkin sudah dilupakan orang. Berapa sering lawak nyebut nama kakek moyang kita, nama kakek buyut, jarang sekali. Nama kakek kita aja jarang kita sebut, apalagi ayah dari kakek kita. Begitu pula mungkin kita nanti akan dilupakan oleh orang. Begitulah fase kehidupan manusia. Awalnya seperti tumbuhan yang awalnya diciptakan dalam keadaan segar, hijau, kemudian lambat laun dia pastikan mengering, lalu kan mati. Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan ayat ini, Allah menjelaskan manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrahnya. Dia dilahirkan dalam keadaan segar, bugar, hijau, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dia juga dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan kecil. Berkenaan dengan hal ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan sunnah kelahiran. Kita ketika mempunyai anak yang baru lahir, ada beberapa sunnah Nabi yang mungkin terlupakan oleh kita. Di antaranya mungkin masih ada yang kita lakukan, tapi ada beberapa yang mungkin sudah kita lupakan. Satu, ketika ada bayi yang baru dilahirkan itu, Bapak Ibu sekalian, apa sunnah pertama, Pak? Diazankan. Mengazankan bayi ini memang ada hadisnya, walaupun sebagian kalangan mengatakan dhaif, tapi sebagian menghasankan. Oleh ulama ada hadisnya, dia tidak hadis palsu, cuman darajat hadisnya dhaif, ada yang menyebut hasan. Maka kata ulama ini boleh kita amalkan. Hadisnya Nabi Muhammad SAW mengazankan ketika Hasan lahir, diazankan di telinga kanan. Dalam riwayat lain diikomatkan di telinga kiri. Maka sunnah pertama Bapak Ibu sekalian, kalau ada bayi yang lahir, azankan di telinga kanannya, ikomatkan di telinga kirinya, baik anak laki-laki ataupun
anak perempuan. Karena Ibnu Hajar Al-Haythami menuliskan di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, ada beberapa perintah atau syariat azan tadi boleh dikumandangkan selain untuk manggil orang sholat. Dan pernah kita bahas juga sebelumnya, di antaranya ketika bayi lahir, itu sunnah dikumandangkan azan. Tapi kalau lahirnya nanti di rumah sakit bulan Ramadan dekat waktu maghrib, jangan besar-besar azannya. Azan pula awak 10 menit kan masuk waktu berbuku, kata kawan samping kalau berbuku orang. Padahal awak azan mengazankan bayi ini, maka azan kecil-kecil aja. Kemudian kata Ibnu Hajar Al-Haythami, begitu pula di dalam kitab Al-Minhaj Imam An-Nawawi menulis, selain daripada azan mengazankan bayi tadi, azan manggil orang sholat, azan itu juga disyariatkan untuk orang untuk orang yang dalam keadaan berduka. Jadi dalam keadaan orang berduka, banyak masalah umpamanya, maka juga disyariatkan azan. Orang habis kena bencana, lalu berkumpul di satu tempat dalam keadaan bersedih, maka juga disyariatkan azan. Di dalam kitab itu juga ditulis azan itu juga dikumandangkan ketika terjadi bencana, terjadi angin ribut, terjadi badai, atau terjadi kebakaran, maka juga disyariatkan mengumandangkan azan pada waktu itu. Tapi kalau yang bab kebakaran itu tentu kita kumandangkan setelah kita usaha untuk menyiramnya. Jangan baru terpanggang dapur ibu langsung azan pula. Siram dulu baru kemudian azan. Kemudian azan itu juga dikumandangkan ketika ada orang atau hewan yang berkelakuan buruk. Seperti kalau pada saat Idul Adha kita mau motong sapi itu, ada kadang memberontak sapi itu, tidak mau dia dipotong, lari, kadang ada yang lepas. Maka kata ulama di dalam kitab itu, ketika ada hewan yang berperangai buruk seperti itu, juga disunnahkan mengumandangkan azan. Termasuk azan itu dikumandangkan untuk orang yang dalam keadaan galau, orang dalam keadaan banyak pikiran. Ada kawan menung-menung akhir bulan ini jauh pandangannya kosong, azankan telinga itu. Mungkin banyak pikirannya kan. Termasuk azan itu juga masih dipakai atau disyariatkan juga ketika menyambut dan melepas jamaah atau orang yang akan pergi jauh. Biasanya ini masih dipakai oleh sebagian kalangan muslimin ketika menyambut dan melepas jamaah haji biasanya. Kan masih ada yang mengumandangkan azan. Dan kita bahas kemarin yang ikhtilaf itu ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur. Itu yang ikhtilaf. Ikhtilaf ulama karena dalil Al-Qur'annya tak ada, hadis pun tak ada. Sepakat semua ulama. Cuman ada beberapa ulama dari kalangan ulama Syafi'i yang membolehkan. Dalilnya yang membolehkan tadi adalah dalil qiyas, bukan dalil nas. Tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis. Lalu apa dalil mereka membolehkan? Qiyas. Dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan azan bayi tadi. Kalaulah bayi baru lahir, keluar dia dari alam rahim, masuk dia ke alam dunia, itu dikumandangkan azan, maka begitu pula orang dari alam dunia, pindah dia ke alam barzakh, dikiaskan sama berpindah alam juga, maka juga dikumandangkan azan. Ibnu Hajar Al-Haythami menulis itu di dalam kitabnya, tapi dia mengingkari itu. Kami menganggap syariat ini tidak ada. Itu ulama besar Syafi'i. Tetapi orang sudah melakukan itu kurang lebih 500 tahun yang lalu, kata Ibnu Hajar dalam kitabnya. Kitab yang ditulis Ibnu Hajar itu ditulis tahun 1500, Pak. Artinya orang mengazankan jenazah itu sudah dibikin orang dari tahun 1000. Sekarang tahun 2000 nih. Berarti sudah 1000 tahun yang lalu dibikin oleh sebagian kalangan kaum muslimin. Karena dalilnya qiyas, tidak ada dalil nasnya, baik dari hadis dhaif sekalipun tidak ada, maka kata sebagian ulama, kalau ada yang mau mengazankan silahkan, karena ada ulama yang berfatwa boleh tentang itu. Tapi kalau tidak ada yang mengazankan, jangan dipaksa. Jangan kita katakan, oh sesat nih satu keluarga, ada yang pandai azan. Pandai azan, cuman mereka meyakini syariat itu tidak ada. Maka itu kita berlapang-lapang mana yang azan silakanlah, karena ada ulama yang membolehkan. Tak perlu pula kita sesat-sesatkan kawan tadi. Tapi kalau tidak ada yang mengazankan, maka tak perlu, karena memang syariatnya seperti itu. Jumhur ulama mengatakan tidak ada. Qiyas itu Bapak Ibu sekalian merupakan salah satu metode dalam ilmu fikih. Contoh, sama kita membayar zakat.
Di zaman Nabi, orang bayar zakat itu pakai kurma dan gandum. Nah, di zaman kita, kalau zakat fitrah nanti bulan Ramadan, kita bayar dengan kurma dan gandum, repot kita mencarinya. Maka dikiaskan ulama, kurma gandum itu apa posisinya di zaman Nabi? Oh, makanan pokok. Maka kita berzakat dengan makanan pokok kita. Kita apa yang kita makan, Bu? Hah? Makan beras sih, Bu? Saya makan nasi ya. Nah, kalau ada ibu makan beras, makannya nasi. Cuman nasi kita berikan dalam bentuk mentah. Kalau nasi kita bayar, oh enggak selesai, ambil zakat pagi. Pagi ibu ngasih nasi, siang harus dikasih itu. Enggak mungkin bisa bertahan 3-4 hari itu. Nah, basi dia. Maka diberikan dalam bentuk makanan pokok. Nah, maka dikiaskan, nanti dikiaskan pula berapa banyak makanan pokok. Nabi zakatnya 1 sak. Berapa 1 sak itu? 4 mud. Berapa 1 mud itu? 1 raupan tangan. 2 tangan dipegang, kita raup nasi beras tadi dengan 2 tangan, itu 1 mud. Coba nanti ibu bapak ke rumah, ada beras di dalam kaleng atau tempat beras itu, coba raup 4 kali dengan tangan penuh-penuh, masukkan ke dalam kantong plastik. Coba timbang, ada enggak 2,5 kg beratnya itu? Coba ibu dulu. Nanti setelah ibu masukkan balik ke tempat beras tadi, suruh pula bapak. Saya yakin pasti berbeda takarannya itu, karena tangan bapak sama ibu enggak sama. Ibu mungkin 2,4, mungkin bapak 2,6, mungkin berbeda sedikit. Itulah nanti yang menyebabkan kenapa takaran zakat itu berbeda-beda. Saya sering sampaikan ini karena sering kita bertanya, kok bisa berubah-ubah terus zakat. Kemarin 2,5 kg. Edaran MUI terbaru tahun 2023 dianjurkan kita bayar zakat 2,7 kg sekarang. Nah, maka kemungkinan Ramadan besok biar aman bayar aja lah 3 kilo per orang. Karena lebih dari zakat tadi dihitung sedekah, kurang yang jadi masalah. Maka biar enak bayarkan saja 3 kg payah Pak, nimbang 2,7 itu. Edaran MUI demikian untuk mengambil kehati-hatian, takut kurang. Nah, maka dibikin 2,7 kg. Jadi memang mud itu beda. Tangan ibu beda, tangan bapak beda. Coba pula nanti tangan tetangga samping rumah, beda lagi. Dicoba pula dengan tangan orang Arab, jauh lagi bedanya. Nah, tangan kita kecil-kecil kadang, orang Arab besar-besar. Maka disitulah nanti letak terjadi perbedaan. Karena di zaman Nabi tidak ada timbangan, sehingga orang menimbang cuman menggunakan mud tadi dengan raupan tangan. Tentu raupan tangan beda-beda, sehingga hasilnya pun bisa berbeda-beda. Itu nanti contoh metode kias. Maka mengazankan tadi sunnah, kecuali yang jenazah tadi, itu sebagian kalangan membolehkannya dengan dalil kias tadi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sunnah ketika ada bayi yang dilahirkan itu, kata Nabi, adalah ditahnik. Mentahnik inilah yang mungkin sering terlupa. Apa mentahnik itu? Nabi ketika ada bayi yang lahir, maka beliau ambil tamar, kurma kering. Atau kalau tidak ada tamar, beliau ambil rupab, kurma basah. Lalu beliau kunyah. Kunyahan kurma tadi beliau oleskan ke langit-langit mulut bayi. Kan ini yang jarang kita lakukan ketika ada bayi yang lahir. Maka di dalam kitab fikih itu disebut, kalau tidak ada kurma, maka boleh diganti dengan yang manis. Yang manis itu dipahami ulama maksudnya madu. Kalau kita baca sendiri kitab itu yang manis, oh tidak ada apa batia, oh ada durian baru beli kemarin, durian pula dia masuk ke mulut anak, kan bahaya pula tuh. Maka kata ulama, kurma itu yang paling utama, dihaluskan, dimasukkan ke langit-langit mulut sedikit saja. Kalau tidak ada, maka dengan madu sedikit saja kita oleskan ke atas langit-langit mulut bayi. Madu yang asli lebih bagus. Kata kawan jual madu, Pak, ada cara bagaimana kita mau tahu madu itu asli atau palsu? Bagaimana caranya? Coba bapak bawa balik madu itu ke rumah. Kalau pecah piring, melayang sendok, terbanting-banting pintu, dibolak-balik meja, kursi sama ibu, asli madu itu Pak. Tapi kalau tidak itu madu kawi itu. Ya tidak Bu? Cobalah bapak bawa madu itu ke rumah. Kalau tidak terjadi itu berarti madu kawi itu. Kalau asli pasti ngamuk-ngamuk ibu di rumah itu. Itu tandanya madu asli. Ibu itu lebih baik diracun pada di madu dia Pak. Itulah repotnya. Jadi kalau nak bawa madu asli, cobalah. Mau coba Pak, cobalah beko Pak. Maka Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua, mentahnik.
tahnik ini sunnah yang harus masih kita laksanakan. Siapa yang mentahnik? Afdolnya bapaknya. Tidak ada bapaknya, mungkin abangnya atau orang-orang soleh di sekitar itu. Kalau dulu orang tradisi lahir anak dibawa ke alim, dibawa ke kiai, dibawa ke orang apa, ditahnik. Kiai tadilah yang mentahniknya, orang alim tadilah yang melumuri kurma tadi ke mulut bayi tadi. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya beliau menuliskan ketika dia lahir anaknya, dia bawa anaknya tadi ke orang salehah, artinya ke seorang wanita. Jadi ini dalil kata ulama boleh juga mentahnik itu seorang wanita. Maka Bapak Ibu sekalian, ini sunnah yang kedua yang mungkin terlupakan oleh kita. Kemudian yang ketiga, apalagi mendoakan. Banyak sekali doa-doa yang diajarkan Nabi untuk kita baca, baik untuk bayi yang baru lahir juga untuk anak-anak. Kemarin kita pernah membahas dua surat Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nabi membaca dua surat ini diturunkan kepada beliau sebagai ruqyah. Karena dalam riwayat Nabi pernah disihir oleh Yahudi beserta anak-anak perempuannya namanya Labid bin A'sam. Begitu dalam riwayat. Lalu diturunkan dua surat ini sebagai perlindungan. Lalu kata Nabi setelah diturunkan dua surat itu, kata Nabi, aku tidaklah minta perlindungan kepada Allah melainkan dengan sering membaca dua surat ini. Maka satu yang dianjurkan kepada kita memperbanyak membaca dua surat ini. Apalagi ibu yang sedang punya bayi kecil, sering-sering ini dibaca. Selain membaca itu juga dibaca doa-doa yang diajarkan Nabi. Di antaranya, a'udzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainil lamah. Ditambah dengan doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu beberapa doa yang diajarkan Nabi menghindari anak bayi kita dari gangguan-gangguan jin, menghindari anak bayi kita dari gangguan-gangguan penyakit ain namanya. Itu yang diajarkan Nabi. Jangan meletakkan sesuatu yang syirik. Kadang kita sering pula letak peniti, letak gunting. Memang ada khasiatnya kata sebagian kalangan, tapi disitulah meletakkan sesuatu yang secara ilmiah tidak ada khasiatnya, lalu kita meyakini benda itu mempunyai khasiat dapat menjaga seseorang dari mara bahaya. Kata ulama, disitulah letak syirik. Kalau bapak pakai cincin, tujuannya apa pak? Biar gagah aja, maka tidak ada masalah. Tapi kalau bapak pakai cincin supaya apa? Ini perlindungan diri. Kalau saya pakai cincin ini kebal badan saya, kalau saya pakai cincin ini aman, tidak jadi kecelakaan. Berarti kita menggantungkan nasib kita dengan cincin tadi. Yakin ada kekuatan gaib? Tak boleh. Tapi kalau kekuatannya nampak boleh. Ngapa pakai helm pak? Kalau jatuh biar aman kepala. Memang betul, helm bisa melindungi kepala secara zohir. Yang tak boleh tadi secara gaib. Bapak tidak pakai helm pak? Tidak, saya pakai kain saja. Tapi kain ini luar biasa saktinya, lebih hebat daripada helm. Kalau ini terjatuh, ini tetap jarak sejengkal dari aspal itu mental dia, tidak kena contoh. Maka meyakini itu kata ulama tak pula boleh. Kemudian apalagi memberikan ASI. Memberikan ASI ini sunnah. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, ada satu tradisi sekarang, ibu-ibu kadang melahirkan, biasanya yang lahir sesar biasanya. Sesar itu zaman Nabi tidak ada. Dulu zaman Nabi mau sungsang, mau jungkir balik, anak itu normal aja lahirnya. Kita sekarang kan asal sungsang sedikit, bebelok anak itu sedikit, sesar gitu kan. Nah, kadangkala yang lahir sesar itu ASI-nya tak ada. Kadangkala kan ada seperti itu, Bu. Ibu-ibu kan yang lebih tahu. Lalu akhirnya diberikan donor ASI. Donor ASI itu gimana? Orang lain yang punya air susu lalu diberikan kepada bayi tadi. Kata ulama, air susu yang diminum oleh bayi ini menyebabkan hukum kepadanya. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Apa sebab? Kalau kita memberikan air susu orang lain kepada anak tadi, harus tahu dari siapa ASI tersebut. Karena ketika bayi meminum ASI baik secara langsung kepada ibu tadi atau melalui perahan tadi, tetap dia nanti akan menjadi mahram bagi ibu tersebut. Ini namanya anak susuan Bapak Ibu sekalian. Dalam mazhab Syafi'i 5 kali seorang bayi menyusu lalu kemudian kenyang, maka anak tadi kan menjadi mahram dengan ibu tersebut. Anak susuan namanya.
Maka hati-hati, rupanya nanti anak kita besar perempuan, anak ibu yang memberikan ASI tadi laki-laki, tiba-tiba tumbuh besar, menikah mereka. Di situ letak masalahnya, anak susuan, saudara sesusuan namanya, tak boleh menikah. Ini oleh sebagian budayawan, kami baca dalam literasi Pak, kenapa ada beberapa suku seperti kita Sumatera Barat, Kampar, orang-orang Ocu, itu kan sesuku tak boleh menikah. Melayu sama Melayu, Domo-Domo, Pitopang-Pitopang, Piliang-Piliang, tak boleh menikah. Apa sebab? Ada di dalam literasi itu disebut dulu ketika suku tidak seramai sekarang, orang-orang pemuka-pemuka adat dulu, mereka dulu tinggal satu suku itu tinggal di satu rumah besar. Rumah besar itu macam rumah petak lah Pak, cuman beda pintu saja. Rumah besar itu dia rumah besar, satu tempat, cuman beda bilik-bilik saja. Ketika nanti mereka tinggal di situ, ketika ibu ini punya bayi, lalu sedang turun ke sungai umpamanya, sedang mencuci, menangis bayinya, disusui oleh ibu di sini. Ketika nanti ibu yang di sini pula sedang pergi belanja, lalu menangis pula bayinya, disusui pula oleh ibu yang di sini. Maka ketika mereka besar, dewasa, ketika akan menikahkan anaknya, bingung. Mana anak yang dulu disusui, mana yang tak. Maka muncullah pada waktu itu aturan adat, tak boleh kita menikah satu rumah ini. Walaupun kita ni beda-beda, tapi kita ni masih satu keturunan, satu garis keturunan, tak mana anak susuan, tak mana yang tidak, maka dibikinlah larangan menikah satu suku. Nah, itu dulu. Kalau sekarang tentu satu tinggal di Batam, satu tinggal di Jambi umpamanya. Ini walaupun satu suku, tapi yakin tidak akan pernah maknya nyusui anak kita. Maka syariat membolehkan, cuman tetap orang berpegang masih pada hukum adat dulu. Padahal syariat sudah membolehkan ini. Maka itu kita tak boleh dulu, orang tak boleh menikah satu suku karena takut satu susuan. Nah, kalau menikah laki-laki dengan perempuan sekampung boleh Bu? Sekampung tak boleh je Pak, haram. Kenapa? Paling banyak menikah tu boleh 4 cuman. Sekampung banyak tu. Berapa banyak perempuan sekampung kan dinikahi? Nah, sekampung tu maksud satu kampung semua dinikahi Pak. Kalau 4 maksimal boleh. Maka Bapak Ibu sekalian, susuan tadi bisa menyebabkan anak menjadi mahram. Itulah kata ulama, anak angkat dia bisa menjadi mahram bapak ibu kalau diangkat di usia kurang dari 2 tahun lalu disusui. Itu caranya kalau mau ngangkat anak. Bagaimana anak angkat? Kalau ibu angkat umur 5 tahun sampai dia dewasa, anak angkat tetap bukan mahram dengan ibu, boleh nikah sama ibu. Nah, hati-hati, anak angkat itu seumur hidup tetap anak angkat. Karena itu dalam agama Islam tidak ada istilah macam. Ibu kok akrab betul sama anak muda itu Bu? Itu tetangga samping rumah saya. Itu dah macam adik bagi saya. Oh, itulah macam anak. Kemana-mana berdualah, dialah yang ngantar saya ke sekolah, dialah yang ngantar saya ke pasar. Akrab betul. Masuk ke rumah saya tidak ada izin lagi. Lah macam adik kami. Tidak ada istilah macam Bu dalam agama Islam. Awalnya macam, lambat laun macam-macam nanti. Kan begitu. Oh lah macam adik, lah macam apa, macam-macam. Nabi Yusuf alaihissalam diangkat anak oleh seorang penguasa di Mesir. Setelah Nabi Yusuf dewasa, apa yang terjadi? Emak angkatnya jatuh hati padanya. Kan itu cerita dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad pernah punya anak namanya Zaid. Ketika Zaid kecil, orang menyebut Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Ketika Zaid tumbuh dewasa, Allah turunkan ayat, Zaid itu bukanlah anak, tidak bisa dinasabkan kepada Nabi Muhammad. Muhammad itu bukanlah ayah dari seorang laki-laki manapun di antara kalian, melainkan dia adalah Rasulullah. Maka sejak itu Zaid tidak pernah menasabkan namanya dengan Nabi Muhammad, tapi dia nasabkan dengan nama bapak kandungnya, Zaid bin Harisah. Kan begitu. Nanti ketika Zaid menikah, lama menikah, diceraikannya istrinya oleh Nabi Muhammad, dinikahi istri Zaid tadi. Kalau anak kandung, walaupun sudah diceraikan istrinya, menantu kita, bekas menantu kita, tetap mahram, tak boleh kita nikahi. Nah, kan begitu. Tapi Allah ingin menunjukkan, Nabi Muhammad ingin menunjukkan anak kandung itu tidak sama dengan anak angkat. Ketika Zaid punya istri, dia ceraikan, Nabi boleh menikahi istri anak angkatnya tadi. Kan beda, berarti dia memang bukan anak kandung tapi orang lain. Maka salah satu cara kata ulama, kalau mau mengangkat anak, angkat di usia kurang dari 2 tahun lalu disusui, maka anak tadi bisa menjadi mahram ibu.
punya anak, ibu besok mahram dengan dia, tak boleh menikah karena anak sesusuan namanya. Nah, ini dia bab menyusui dalam agama Islam ini. Dah masuk ke syuruk Pak, ada 2 menit lagi. Dah lewat Pak ya? 6:17, oh dah lewat ya. Syuruk tadi jam 6:08. Tetapi ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. 2 pertemuan mungkin lagi Pak ya, sebelum Ramadan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fi aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.